Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di video pembelajaran IPS untuk siswa kelas 7 sekolah menengah pertama. Dalam tayangan kali ini, Ibu akan menyajikan video mengenai masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan kalian dapat 1. Menghargai sejarah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. 2. Memahami kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. 3. Mendeskripsikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia bidang sosial, politik, seni, dan arsitektur. Yang keempat, menunjukkan letak geografis perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang kelima, menunjukkan perilaku tanggung jawab, adil, sopan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh pada masa Hindu-Buddha. Selamat menyaksikan! Ini diawali dari proses masuknya Hindu-Buddha sampai pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang sejak dulu telah menjadi jalur pelayaran antara dunia barat dan dunia timur. Hal ini mendorong munculnya hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain. India dan Cina merupakan dua negeri besar yang sangat berperan dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia. India merupakan negeri pertama yang memberi pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada sekitar abad ke-2 sampai abad ke-5 Masehi, para pedagang India masuk ke kawasan Nusantara dan membawa pengaruh Hindu-Buddha ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan tradisional, yakni kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai animisme dan dinamisme di Indonesia. Animisme merupakan suatu bentuk kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka percaya bahwa roh nenek moyang yang telah meninggal masih bersemayam di muka bumi ini. Dinamisme merupakan suatu bentuk kepercayaan terhadap benda yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Mereka percaya terhadap kekuatan keris, batu besar, dan juga kekuatan pohon besar. Lalu, bagaimanakah kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang agama setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia? Setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, masyarakat Indonesia tidak lagi menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, tetapi masyarakat Indonesia mulai menyembah dewa dan menyembah Sang Buddha. Profil agama Buddha. Agama Buddha dibawa oleh Sang Buddha. Sebelum menjadi Sang Buddha, ia adalah seorang anak raja yang bernama Siddhartha Gautama. Suatu hari, ia memilih untuk meninggalkan kerajaannya dan hidup dalam kesederhanaan. Suatu ketika saat ia sedang duduk bersemedi di bawah pohon, ia pun mendapatkan pencerahan. Buddha sendiri artinya adalah yang mendapat pencerahan.
Kitab suci agama Buddha adalah Tipitaka. Hari raya umat Buddha adalah Hari Raya Waisak. Profil agama Hindu. Agama Hindu menyembah 3 dewa Trimurti. Dewa pertama adalah Dewa Brahma. Dewa kedua adalah Dewa Wisnu. Dan dewa ketiga adalah Dewa Siwa. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Salah satu hari raya umat Hindu adalah Hari Raya Nyepi. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia juga membawa pengaruh dalam bidang politik kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam bidang politik adalah digunakannya sistem kerajaan di Indonesia. Nah, berikut ini merupakan peta persebaran kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Indonesia. Persebaran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kutai, Kalimantan Timur. Sriwijaya, Sumatera Selatan. Tarumanegara, Jawa Barat. Mataram Hindu, Jawa Tengah. Majapahit, Jawa Timur. Kerajaan Bali di Pulau Bali. Kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai. Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi atau sekitar awal abad ke-5. Kerajaan Kutai terletak di tepi aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai didirikan oleh Raja Kunduga yang merupakan orang Indonesia pertama yang terpengaruh oleh budaya India. Pada waktu yang hampir bersamaan, yakni sekitar tahun 450 Masehi, di daerah Jawa Barat dan Banten muncullah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara beribu kota di Jaya, Singapura. Tarumanegara berasal dari kata Taruma yang berarti nila. Kerajaan Tarumanegara terletak di sekitar aliran sungai Citarum, Jawa Barat. Di dalam catatan sejarah dinasti Tang, dikatakan bahwa pada abad ke-7 di pantai timur Sumatera Selatan telah berdiri Kerajaan Sriwijaya. Dari berita prasasti di Sumatera diketahui bahwa pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya selalu berubah-ubah. Semula, Kerajaan Sriwijaya berpusat di Minangatamuan, lalu kemudian berpindah ke Jambi, dan terakhir berpindah ke Palembang. Sekitar abad ke-8 di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu diperintah oleh raja-raja dari dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Pada masa dinasti Sailendra, Kerajaan Mataram Hindu berhasil mendirikan sebuah candi yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam bidang sosial adalah diterapkannya sistem kasta. Kasta merupakan sistem penggolongan atau pengelompokan masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai sistem kasta yang pernah diterapkan pada masyarakat Indonesia.
Pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam bidang seni sastra adalah digunakannya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang seni arsitektur adalah dibangunnya candi-candi di Indonesia. Nah, sekarang Ibu telah berada di Taman Mini Desa Indah, tepatnya di Anjungan, Jawa Timur. Di belakang Ibu telah ada replika Candi Penasaran yang ada di Jawa Timur. Kata candi berasal dari kata Candikarga yang bermakna rumah Candika. Candika merupakan salah satu nama dari Dewi Durga atau Dewi Kematian. Jadi, kata candi digunakan untuk menyebutkan bangunan suci Hindu yang berhubungan dengan kematian para raja atau tokoh-tokoh terkemuka. Candi yang terkenal di Indonesia lainnya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Persebaran candi di Indonesia paling banyak berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut ini merupakan contoh candi yang ada di Jawa Tengah. Candi Borobudur terletak di atas bukit pada dataran rendah yang dikelilingi dua pasang gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi yang bercorak agama Buddha. Candi ini ditemukan oleh Sir Thomas S. Raffles pada tahun 1814. Candi ini terdiri dari 6 teras bujur sangkar dan pada dindingnya dihiasi dengan relief dan arca-arca dari agama Buddha. Candi di Indonesia berbeda dengan candi di India yang berfungsi sebagai kuil atau untuk melakukan ibadah bersama-sama. Candi sebagai bangunan terdiri atas 3 bagian penting, yaitu kaki, tubuh, dan atap. Setiap bagian candi tersebut memiliki arti dan tujuan tersendiri. Candi Prambanan terletak di Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Jawa Tengah. Candi Prambanan merupakan candi yang bercorak agama Hindu. Candi Prambanan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini berbentuk tinggi dan ramping dengan Candi Siwa sebagai candi utama yang memiliki tinggi mencapai 47 meter. Selain itu, bentuk peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia dalam bidang seni adalah dibuatnya arca dan relief. Di belakang Ibu telah ada arca yang menggambarkan Raja Airlangga dari Kerajaan Mataram Hindu.
Arca adalah patung yang terbuat dari batu yang dipahat dan menyerupai bentuk manusia atau binatang. Ini merupakan arca yang menggambarkan Dewa Wisnu yang sedang menaiki Garuda. Arca ini disimbolkan sebagai patung Raja Airlangga. Peninggalan arca di Indonesia pada umumnya berupa patung perwujudan raja yang digambarkan sebagai dewa. Arca bercorak Hindu-Buddha memiliki tanda-tanda tersendiri sehingga membedakan dewa yang satu dengan dewa yang lainnya. Relief merupakan seni pahat atau ukiran yang biasanya terdapat pada dinding candi. Berikut ini merupakan contoh relief. Tugas diskusi kelompok 1. Diskusikan apa saja pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam bidang agama dan bidang politik bagi masyarakat Indonesia. Tugas diskusi kelompok 2. Diskusikan apa saja pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha dalam bidang sosial dan seni sastra di Indonesia. Tugas diskusi kelompok 3. Diskusikan apa saja pengaruh masuknya Hindu-Buddha dalam bidang seni arsitektur di Indonesia. Selamat berdiskusi. Sekian pembelajaran hari ini. Itulah tadi bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia sampai pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.